Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Molina Supriyanto dari kelas B2 PSR Perbankan Syariah IAIN Kudus dengan NIM 1950410064. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan sedikit tentang penelitian dan statistik. Ya, di sini penelitian dan statistik yaitu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang didasarkan pada ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Di sini kita akan membahas tentang rasional. Rasional yaitu masuk akal. Empiris yaitu dapat dilihat oleh indera manusia. Sistematis yaitu menggunakan langkah-langkah tertentu. Ya, di sini kita akan membahas distribusi frekuensi. Apa maksud dari distribusi frekuensi itu sendiri? Di sini, distribusi frekuensi adalah suatu uraian atau ringkasan yang dapat dibuat dalam bentuk tabel suatu kelompok data yang menunjukkan sebaran data observasi dalam beberapa kelas. Di sini kita akan membahas tentang modus. Modus yaitu adalah nilai yang sering muncul. Kita ada data di samping ini, sudah ada datanya ya. Ini TB sama dengan 49 dikurangi 0,5. 49 itu kita ambil dari sini, dikurangi 0,5 sama dengan 48,5. D1 sama dengan frekuensi masuk dikurangi frekuensi sebelum masuk. Frekuensi masuk yaitu dari 14 dikurangi frekuensi sebelum masuk yaitu 10. Jadi 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Kita membahas tentang D2 yaitu frekuensi masuk dikurangi frekuensi setelah masuk, yaitu frekuensi masuknya sama dengan D1 yaitu 14 terus dikurangi frekuensi setelah masuk yaitu 8. Beda ya, sama dengan 14 dikurangi 8 dikurangi 6. 6 kita hasilkan dari sini. Kita akan membahas MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali C sama dengan TB nya adalah 48,5 dari sini dan D1 4 nya dari sini. Ini D1 4 nya juga dari sini ditambah D2. D2 itu 6 dari sini dikali 6 yang kita hasilkan ini dari C yaitu yang ini 6 ini sama dengan 48,5 ditambah 4 per 10 kali 6. Kita dapat 10 itu dari 4 tambah 6 jadi sama dengan 48,5 ditambah 2,4 yaitu dari 4 kali 6 hasilnya 24 dibagi 10 jadinya 2,4 sama dengan 50,9. Ayo di sini kita akan menjawab soal dari Mean. Mean adalah rata-rata. Kita sudah ada diagramnya ini ya. Ini udah ada nilainya frekuensi. X F kali X. X itu terdapat 42, 47, 52 dan seterusnya. X
yang didapat 42 itu dari nilai tengah dari nilai ini 40 sampai 44, nilai tengahnya mana, terus terambil 42 nilai tengahnya, dan seterusnya. Kita mencoba untuk F kali X, kita mendapat 84 dan seterusnya. 84 itu kita dapatkan dari F kali X, frekuensi kali X, yaitu 2 kali 42, yaitu hasilnya 84, dan seterusnya. Ya, kita akan menjawab dari frekuensi jumlahnya dulu ya. 2 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 20 ya. Terus sekarang kita akan menjumlahkan atau mengkalikan dari F kali X. F kali X yaitu jumlah dari 2 kali 42 hasilnya 84, dan seterusnya. Sekarang ini jumlahnya F kali X, ini 1045 yang didapatkan dari ini, dijumlahkan ya ini. Terus kita membahas tentang rumus. X sama dengan F kali X per F. X sama dengan 1045 per 20. 1045 kita dapatkan dari sini ya, dan di per 20 kita dapatkan dari jumlah frekuensi yang di sini. Setelah itu kita bagikan, dan hasilnya sekarang 52,25. Di sini kita akan mempelajari atau menjelaskan tentang angka indeks. Di sini saya akan menjelaskan angka indeks itu apa. Ya, kita lanjutkan. Angka indeks itu sendiri adalah sebuah rasio yang umumnya dinyatakan dalam persentase atau persen yang mengukur satu variabel pada kurun waktu atau lokasi tertentu relatif terhadap besarnya variabel yang sama pada waktu atau lokasi lainnya. Ya, di sini ini ada soal indeks. Ini ada macam-macam barang: Rinso, Clear, Sarimi, parfum, gula. Dan ini harga dan kuantitas. Cara mengerjakannya ini PN kali Q0, PO kali QO, PN kali QN, PO kali QN. Cara menentukan PN kali QO itu adalah PN dikali dengan QO ini. Jadi 10.000 dikali 200.000 hasilnya 2 juta, dan seterusnya. Dan sekarang kita akan mencari PO kali QO. PO ini dan QO nya ini juga dikalikan, hasilnya juga ini. PN kali QN juga kayak gitu, dikalikan PN ini, QN ini, hasilnya ini. PO juga, PO dikali QN, PO dikali QN ini, hasilnya ini. Jumlah dari PN kali Q0 itu ini. Jumlah dari PO kali QO itu ini. Jumlah dari PN kali QN ini, dan seterusnya. Kita akan membahas tentang IL sama dengan ini PN kali QO per PO kali QN kali 100% sama dengan PN kali QO itu hasil dari ini, dari 9.880 ditaruh sini. Terus PO dikali QO dapat hasilnya dari sini, jadi 9.880.000 per 7.620.000 dikali 100% dari sini, sama dengan hasilnya
129,658% atau 1,2965%. Sekarang kita akan membahas tentang IP, sama dengan PN kali QN per PO kali QN kali 100%. PN kali QN kita dapatkan dari sini 10,134. PO kali QN itu kita dapat dari sini, jadi 7,783 dikali 100% sama dengan 1,3020% atau 130,206%. Jadi kita akan membahas keduanya. IF sama dengan kuadrat IL kali IP sama dengan kuadrat IL. IL-nya itu ini. IL-nya ini. IP-nya dari sini. Jadinya IL dikali IP sama dengan hasilnya akar 1,6882. Kalau dibulatkan jadi 16,88%. Ya, kita akan membahas tentang probabilitas. Probabilitas itu sendiri adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak atau disebut dengan peluang. Di sini kita akan membahas probabilitas. Ini ada soalnya ya, probabilitas. Di tempat bermain ada 10 anak yang bermain ayunan. Namun ayunan tersebut tidak mencukupi, anak yang lain akan bermain. Maka hanya 2 anak yang dapat bermain ayunan tersebut. Maka kita akan menghitung soal ini dengan cara kombinasi anak yang dapat bermain ayunan tersebut. Kita akan mencoba menjawab soal probabilitas tadi dari soal tadi. N CR sama dengan N per R kurung buka N kurangi R kurung tutup sama dengan N-nya adalah 10, C 2. 2-nya itu dari 2 anak yang bisa bermain ayunan dan 10 itu jumlah anak yang ingin bermain ayunan. Jadi sama dengan N-nya berapa? Yaitu N-nya 10 diper 2 kurung buka 10 kurangi 2 kurung tutup. Ini R itu 2 terdapat dari ini. Dan 10 itu dari N-nya, R-nya ini dari 2. Sama dengan 10 per 2 kurung buka 8 kurung tutup. 8 ini dari hasil dari 10 dikurangi 2, yaitu 8. Sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 per 2 kali 1, ini 8. Ini 2 kali 1 terdapat di 2 ini. Soalnya ini 2 sama 1. 8 terdapat di ini. Ini 10 kali 9 kali 8 terdapat ini. Jadinya 10 dibagi 2 yaitu 5. Sama dengan 5 dikali 9 dikali 8, hasilnya 360 per 8 hasil dari ini sama dengan 45.